Jeratan rentenir atau bank titil menghantui masyarakat kecil. Para pedagang kecil seolah tidak mampu keluar dari jeratan bank titil atau rentenir yang kini banyak beroperasi di tengah masyarakat. Masyarakat dihantui dengan bunga tinggi dan harus dibayar tepat waktu. Masyarakat seolah tidak mampu bernafas lega untuk menikmati hasil mereka berdagang. Belum lagi cara para pelaku bank titil yang selalu menakut-nakuti bila sang peminjam tidak segera membayar pinjaman. Di tengah ketakutan dan jeratan para bank titil atau rentenir ini, Lazismu Jawa Timur menjawab rasa takut masyarakat dengan mendirikan Bank Ziska. Bank Ziska singkatan dari Bantuan Keuangan dari Dana Zakat Infak Sodakoh dan Dana Sosial Keagamaan. Sebuah bank berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan program memberikan pinjaman modal ke masyarakat tanpa bunga. Bagaimana konsep Bank Ziska serta mengapa sampai berani memberikan pinjaman tanpa bunga ke para pedagang? Berikut wawancara khusus dengan Direktur Bank Ziska Jawa Timur, Faruk Ahmad Futaki. Konsep Bank Ziska yang telah ditelurkan oleh Lazismu wilayah Jawa Timur itu akan memberdayakan para usaha ultramikro, utamanya itu yang pertama adalah untuk bebas dari jeratan rentenir. Jadi mereka setelah dibiayai oleh Bank Ziska, dia akan terbebas dari pinjaman-pinjaman yang berbasis bunga tinggi. Nah, setelah itu, maka konsep selanjutnya dari Bank Ziska adalah memberdayakan dari para usaha ultramikro ini. Dia akan dibina dari sisi usahanya dan sisi keagamaannya, sehingga nanti usaha ultramikro itu akan bisa berdaya, mereka bisa hidup secara mandiri, tidak tergantung dengan pinjaman-pinjaman yang berbasis bunga. Setelah itu, dari Bank Ziska saat ini sedang mengkonsep bagaimana usaha-usaha ultramikro itu produk-produknya bisa menjadi kualitas ekspor. Maka dari Lazismu wilayah Jawa Timur itu juga membuat sebuah wadah yang nantinya produk-produk dari Bank Ziska, mitra Bank Ziska itu nanti akan disalurkan, dicarikan pasar di luar negeri. Selain itu, konsep yang dilakukan oleh Bank Ziska ini diantaranya adalah melakukan sertifikasi halal. Jadi bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh usaha ultramikro itu dia nanti tersertifikasi halal sehingga diterima di seluruh lapisan masyarakat baik domestik maupun di luar negeri. Jadi konsep yang dijalankan oleh Bank Ziska Lazismu ini tidak hanya membebaskan para usaha ultramikro itu dari jeratan rentenir dengan bunga yang tinggi dan mencekik, tetapi bagaimana setelah itu dia juga bisa berdaya, bisa masuk ke dalam pasar-pasar baik domestik dan internasional, sekaligus dia nanti juga pada akhirnya menjadi muzaki. Mereka juga akan berbagi kepada para usaha-usaha ultramikro yang lain. Para usaha ultramikro ini saat ini ketika mereka terjerat oleh pinjaman-pinjaman rentenir, itu rata-rata satu usaha ultramikro itu bisa 2 atau 3 pinjaman rentenir, atau dalam bahasa sehari-hari adalah bank titil atau bank cret atau bank plecet. Nah, itu mereka rata-rata terkena 2 atau 3 pinjaman. Apabila mereka terkena pinjaman lebih dari 3, misalkan 5 gitu, maka pasti seluruh usahanya itu berpotensi untuk bangkrut atau tutup. Nah, maka posisi Bank Ziska itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka agar tidak masuk kepada para bank titil atau bank cret atau rentenir ini. Dengan cara apa? Yang pertama adalah kita bina, kita pinjami. Jadi usaha ultramikro itu kita pinjami, terus setelah itu kita dampingi bagaimana usahanya, terus utangnya berapa gitu, sambil terus-menerus kita motivasi agar dari sisi usahanya dia juga bisa berdaya guna, dan juga dari sisi pembiayaan dia lambat laun melepas dari ketergantungan dengan bank titil itu atau rentenir. Nah, kelebihan dari rentenir itu memang pinjamannya cepat cair gitu ya, tanpa administrasi yang rumit. Nah, Bank Ziska juga seperti itu, tidak menggunakan administrasi yang rumit dan langsung cair atau cepat cair dengan pinjaman yang hampir setara dengan para rentenir tersebut. Nah, lambat laun mereka akan berpindah kepada Bank Ziska dan selanjutnya pinjaman dari rentenir itu akan kita putus. Jadi rentenir itu memang saat ini betul-betul memberikan beban berat bagi usaha ultramikro untuk berkembang. Dikarenakan apa? Karena bunganya tinggi dan jangkanya pendek.
jadi tagihannya harian, terus bunganya tinggi. Kalau di Bank Siska itu bisa bayar bulanan, terus dengan cicilan pokok, sehingga tidak ada tambahan bunga sama sekali. Dengan jangka yang bisa disepakati bersama, sehingga jika minta mingguan kita bisa, minta bulanan bisa, bagaimana dia ngangsur pokoknya yang seringan-ringannya. Alhamdulillah keberadaan Bank Siska ini cukup diminati oleh masyarakat, utamanya usaha ultramikro. Kita sudah mempunyai beberapa kantor cabang di Jawa Timur ini, diantaranya ada di Ponorogo sebagai pusat dari Bank Siska. Terus yang kedua ada di Magetan, ada di Probolinggo, ada di Mojokerto, ada di Pasuruan, dan ada di Kabupaten Malang. Nah, Bank Siska ini terus semuanya bergerak dengan membangun atau berjejaring dengan mitra-mitra Bank Siska usaha ultramikro kecil. Saat ini kita di Ponorogo itu sudah membiayai, total pembiayaan sekitar 1.000 lebih mitra Bank Siska dengan pembiayaan sekitar 700 juta lebih. Belum ada yang di Magetan yang baru saja berdiri, saat ini telah membiayai dengan nilai pembiayaan sekitar 50 jutaan. Dan juga beberapa daerah lain yang kami sebutkan tadi juga terus bergerak untuk membiayai para usaha ultramikro tersebut. Tanggapan masyarakat terkait dengan Bank Siska ini, alhamdulillah mereka cukup senang sekali ya. Ada beberapa mitra itu yang membuat komunitas, jadi komunitas mitra Bank Siska yang dia ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi keberadaan Bank Siska ini betul-betul sangat membantu. Misalkan ada pedagang sayur, terus ada pedagang warung kecil, maka sayurnya itu ngambil kepada mitra yang jualan sayur. Itu sudah terbentuk ada beberapa komunitas mitra Bank Siska yang telah bersimbiosis ya, saling menguntungkan di antara mitra-mitra Bank Siska tersebut. Selain itu, selain komunitas-komunitas, para mitra Bank Siska juga berbahagia dengan konsep pinjaman yang telah diciptakan oleh Bank Siska ini, karena mereka menganggap bahwa satu-satunya bagi mereka adalah lembaga keuangan yang perhatian kepada orang kecil adalah Bank Siska ini. Jadi dia menganggap Bank Siska ini adalah sebuah lembaga yang seperti penyelamat gitu ya, seperti memberikan air di tengah dahaga yang cukup berat begitu bagi mereka, karena mereka tidak tahu lagi kemana harus pinjam kecuali kepada bank detail atau rentenir itu untuk menyambung usahanya. Nah, keberadaan Bank Siska inilah yang membuat mereka cukup bahagia berhubungan dengan Bank Siska karena tidak ada bunga dan juga angsuran yang cukup ringan. Potensi pengembangan Bank Siska itu ke depan masih cukup besar dan potensinya cukup menarik untuk terus dikembangkan, karena sekali lagi bahwa keberadaan Bank Siska ini adalah hanya satu-satunya yang sistematis dan juga diciptakan dari lembaga amil zakat infak sodakah, utamanya lazismu. Jadi kalau produk-produk yang lain atau program-program yang lain terkait dengan pemberdayaan masyarakat itu bersifat sporadis, artinya insidental saja, temporer. Tapi keberadaan Bank Siska itu diciptakan untuk terus-menerus membiayai kepada mereka di tengah pinjaman yang seperti Bank Siska itu tidak ditemui di masyarakat. Apalagi jika ini dikembangkan di seluruh pelosok Indonesia, itu adalah sangat tepat sekali ya keberadaan dari Bank Siska ini, dan insya Allah pasti potensinya besar, peminatnya juga banyak. Jadi untuk bagaimana prospek masa depan itu pasti insya Allah keyakinan kami itu akan sangat diminati oleh masyarakat.